Guys, selamat datang lagi di video saya kali ini. Nah, di video kemarin kita membahas tentang teaching factory. Nah, di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang baru lagi dan juga beda. Tentunya ilmu baru lah. Nah, pada video kali ini akan membahas mengenai link and match pada dunia pendidikan kejuruan. Tentang apa itu link and match, seberapa penting, dan bagaimana cara pengimplementasiannya pada sekolah menengah kejuruan atau sekolah vokasional. Nah, di sini saya akan Wahid akan memimpin dan juga akan menjelaskan tentang link and match pada pendidikan kejuruan. Tapi sebelum itu bisa kita saksikan video cuplikan dari salah satu channel YouTube mengenai link and match. Selamat menyaksikan. Industri dan dunia kerja, mungkin ada yang sudah puas, ada yang lumayan puas, tapi juga ada yang tidak puas terhadap lulusan kampus atau SMK. Mereka sering bertanya, ini kenapa masih diajarkan materi-materi yang sudah nggak perlu diajarkan? Atau kadang-kadang mereka berpikir atau mereka bertanya-tanya, ini ada materi baru, perkembangan di industri tidak diajarkan. Justru tidak diajarkan di perkuliahan dan pembelajaran. Atau mereka juga sering bertanya-tanya, kenapa kok soft skill lulusan kurang, ini kurang itu. Kenapa communication skill-nya kurang, atau mungkin daya juang mereka, attitude mereka, sikap mereka ketika bekerja juga dinyatakan belum siap kerja. Nah, ini ada gap. Ini jelas ada gap. Masih ditambah dengan fakta banyak orang yang masih beranggapan melihat satu data, mungkin dari tahun ke tahun, pengangguran dari lulusan SMK sudah berkurang, tetapi masih dianggap terlalu banyak. Di tengah-tengah harapan besar rakyat Indonesia, pendidikan vokasi akan mampu menghasilkan SDM yang kompeten dan unggul. Situasi ini kemudian juga ditambah dengan beberapa pihak yang masih gregeten, masih penasaran, ini kenapa kok belum bisa vokasi menjadi andalan kita. Sehingga misalnya DPR membentuk panja vokasi, satu panja khusus untuk meneliti, mengakses, mencari tahu, mencari jawab kenapa vokasi belum bisa diandalkan. Dan ditambah lagi Bappenas beserta pihak-pihak yang lain, kementerian yang lain juga sedang menyusun buku putih untuk mencari jawabannya, kenapa vokasi masih belum bisa maksimal. Nah, sekali lagi ini ada gap antara vokasi, kampus vokasi, SMK dengan industri. Mungkin industri itu membutuhkan atau ingin makan nasi pecel yang istimewa. Apakah kampus atau SMK sudah memasak nasi pecel? Atau jangan-jangan ini nasi pecel diinginkan, tetapi ini jangan-jangan ini bukan nasi pecel. Mungkin ini gado-gado. Tidak ada nasi putihnya, tidak ada komponen yang diharapkan industri secara menyeluruh. Atau mungkin ini bukan nasi gado-gado, tetapi ini nasi kecap telur yang mungkin jauh, semakin jauh, tidak link and match. Nah, ini yang harus dipastikan. Kalau industri membutuhkan nasi pecel, kompeten yang hard skill dan soft skill-nya imbang, seperti tadi komplain soft skill-nya kurang, maka harusnya di sini juga benar-benar nasi pecel. Kurikulum benar-benar harus menghasilkan nasi pecel yang sesuai dengan ini. Kita sepakat dulu, inilah nasi pecel yang diinginkan oleh industri. Nah, untuk menciptakan output yang sesuai dengan industri ini, maka yaitu tadi harus link and match. Harus benar-benar dari awal duduk bersama untuk menyusun kurikulum, mengajar bersama, dan sebagainya. Situasi ini mari kita kupas. Bagaimana jawaban yang terbaik? Link and match itu adalah jawabannya, iya. Tetapi saya ingin masuk dari angle input, proses, output, dan outcome. Input, proses, output, dan outcome ini adalah satu kesatuan yang akan menjadi jawaban link and match seperti apa, yang akan menjawab kebutuhan industri dengan SDM yang memang kompeten. Kalau berani menyatakan I am kompeten, bukannya aku sudah belajar apa,
Kalau aku sudah belajar apa, itu hanya mengandalkan ijazah, bukan I am competent, bukan aku mampu apa. Bahkan kita harus pastikan output ini benar-benar membuat outcome yang benar-benar membuat industri memiliki daya saing tinggi, produktivitas tinggi, sehingga itu akan menjadi penciptaan perkembangan ekonomi yang fantastis, terdorong dengan output SDM yang unggul dan kompeten ini tadi. Untuk mencapai output ini, proses ada banyak hal yang harus kita lakukan. Misalnya, link and match. Kurikulum, pengajar, magang, komitmen serapan industri, dan sebagainya. Ada 9 minimal ya. Cek ini. Oke teman-teman, dari video tadi dapat saya jelaskan beberapa hal mengenai link and match. Yang pertama, tentang apa itu link and match. Nah, jadi link and match itu merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan juga kebutuhan industri. Dengan link and match, kurikulum pendidikan kejuruan disusun dan disesuaikan dengan standar dan kebutuhan industri, sehingga lulusan siap bekerja dengan kompetensi yang sesuai. Konsep ini melibatkan kerjasama yang erat antara institusi pendidikan dan juga perusahaan, di mana industri berperan aktif dalam penyusunan kurikulum, pelatihan, dan juga penilaian kompetensi siswa. Ada beberapa manfaat dari penerapan link and match. Yang pertama, memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan atau skill yang relevan dan dibutuhkan oleh dunia industri, sehingga mereka lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang siap pakai dan tidak perlu mengeluarkan banyak biaya ataupun uang untuk pelatihan ulang. Yang ketiga, dengan link and match, institusi pendidikan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga relevansi kurikulum, serta membangun jaringan kerjasama yang luas di dunia industri. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana cara implementasi link and match di sebuah sekolah kejuruan? Nah, yang pertama, sekolah itu harus melakukan pemetaan kebutuhan industri untuk mengetahui keterampilan dan juga kompetensi apa yang diperlukan. Nah, seperti yang disampaikan dalam video tadi itu, misalnya ada sebuah industri menginginkan namanya pecel lele. Jadi sekolah ini tuh harus menyediakan pecel lele juga. Harus sesuai, harus link dan juga match. Maka dari itu sekolah pun harus melakukan pemetaan terhadap kebutuhan industri untuk mengetahui keterampilan dan kompetensi apa yang diperlukan, supaya dari pihak institusi pendidikan dan juga industri bisa saling cocok, link and match. Yang kedua, sekolah perlu menyesuaikan kurikulum dan materi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan tersebut. Yang ketiga, mengadakan program magang atau kerja praktek PKL yang biasa terdengar oleh kita itu bagi siswa di perusahaan, sehingga mereka itu mendapatkan pengalaman nyata dari tempat industri tersebut. Yang keempat, melibatkan industri dalam proses penilaian sertifikasi kompetensi siswa. Nah, contohnya itu kayak UKOM, ujian kompetensi. Nah, itu biasanya pada saat UKOM tuh pihak dari institusi pendidikan atau SMK, sekolah menengah kejuruan, itu akan mengundang salah satu pihak dari PT untuk menilai kompetensi dari si siswa tersebut. Nah, untuk contoh kasus nyatanya bisa kita lihat pada salah satu video berikut ini.
Ya, oke teman-teman. Jadi itu merupakan contoh video implementasi nyatanya atau bukti nyata dari link and match. Nah, itu tadi di salah satu sekolah di Mojokerto ya. Di sekolah tersebut itu link and match dengan sebuah perusahaan makanan. Nah, mereka menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri makanan. Gitu. Di video tersebut tuh siswanya tadi diberi kesempatan untuk magang gitu di perusahaan makanan tersebut. Tadi ada yang ngebuat kuenya, ngebuat adonannya dan lain-lainnya tuh. Sehingga tadi dapat dilihat siswanya bisa menerapkan gitu loh ilmu yang didapat dari sekolahnya dalam lingkungan kerja di industri tersebut. Sehingga nantinya lulusan dari SMK dari Mojokerto tersebut itu menghasilkan lulusan yang siap untuk direkrut oleh perusahaan mitranya setelah lulus nanti. Dari video tersebut dapat kita ambil manfaatnya ya untuk implementasi dari link and match ini. Nah, itu bisa untuk menghadapi beberapa tantangan, misalnya seperti perbedaan standar dan kebutuhan antar industri yang bisa menyulitkan penyesuaian kurikulum, serta kesulitan dalam menjalin kerjasama dengan perusahaan. Dari tantangan-tantangan tersebut itu bisa diatasi dengan membangun yang namanya komunikasi yang intensif antara sekolah dan juga industri, serta fleksibilitas dalam penyusunan kurikulum agar bisa disesuaikan dengan berbagai kebutuhan. Selain itu, dukungan pemerintah dan kebijakan yang mendukung juga sangat penting untuk keberhasilan link and match. Jadi dapat disimpulkan bahwa link and match adalah pendekatan yang sangat penting dalam pendidikan kejuruan untuk memastikan bahwa lulusannya siap kerja dan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan kerjasama yang erat antara sekolah dan juga perusahaan, kita dapat menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya dari saya. Sampai jumpa di next video lainnya.